warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian bertiga di acara bimbingan posting kelompok ya. Sebelum Pak Guru akan ke kegiatan kita pada hari ini, alangkah indahnya, alangkah baiknya, mari kita berdoa dalam hati. Semoga posting kelompok yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu ya? Karena maaf ya, konseling kelompok itu konseling itu ada dua, konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu itu antara klien atau guru ya, guru BK dengan siswa tapi berdua. Itu dia konseling individu. Iya. Dan itu rahasia. Ini juga tidak akan rahasia juga. Kalau konseling kelompok ada seperti ini, lebih dari satu orang. Nah, di sini konseling kelompok adalah konseling bimbingan ya, bimbingan dan konseling yang terus memberikan bantuan ya, memberikan bantuan terhadap suatu permasalahan yang nanti kalian akan berikan, yang akan kalian akan sampaikan ke Pak Guru dan teman-teman kalian ya. Di sini dimana Pak Guru di sini tujuan dari konseling kelompok itu adalah untuk mengembangkan perasaan kalian, pikiran kalian, persepsi kalian, wawasan dan sikap komunikasi yang kalian punya ya. Di sini juga seperti maaf ya. Pertama, berani mengeluarkan pendapat. Yang kedua, mampu bertenggang rasa. Dan yang ketiga itu menghormati orang lain dan pengentasan masalah pribadi ya, itu dia. Nah, itulah dia bimbingan kelompok. Makanya Pak Guru berharap bimbingan kita pada hari ini bimbingan konseling ya, mohon maaf, konseling kelompok Pak Guru sebenarnya Pak Guru akan tampilkan dengan LCD, tetapi karena LCD-nya mungkin ditaruh di ruangan yang Pak Guru tidak tahu, maka mungkin kuncinya mungkin ya. Maka Pak Guru hari ini akan membacakan sedikit aja di laptop Pak Guru ya, supaya kalian tahu apa sih yang tadi udah Pak Guru sampaikan di konseling kelompok itu ya. Azas-azas konseling kelompok itu ada beberapa ya, ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kesukarelawan, azas kegiatan dan azas kenormatifan. Di sini Pak Guru akan jelaskan satu dulu ya. Azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini maksudnya apa? Kalian akan memberikan suatu masalah kalian, akan konseling kalian, curhatan kalian ke Pak Guru atau konseling kelompok kita ini, di mana kita rahasiakan. Jangan kita bawa dia keluar. Cukup di ruangan Pak Guru ini aja, cukup di ruangan BK ini aja. Yang tahu kita berempat. Dan mungkin bukan sama Allah ya, sama Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada namanya azas keterbukaan. Di sini keterbukaannya maksud apa? Buka masalah itu. Apa permasalahannya? Jangan disimpan. Kalau disimpan akan menjadi sakit diri kalian nanti. Yang ketiga ada namanya azas kesukarelaan. Nah, azas itu kesukarelaan itu adalah apa? Ikhlas memberikan. Oh ya Pak, ini dia masalah saya. Jangan ditutupi. Yang ketiga azas kegiatan. Azas kegiatan ya. Apa kegiatan posting yang kalian masalah yang akan kalian berikan itu mungkin tentang kegiatan kita sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Dan terakhir tentang azas kenormatifan. Normatifan maksudnya adalah kalian tentang norma-norma yang berlaku ya. Nah ini selanjutnya sebelum Pak Guru lebih lanjut posting yang kalian masalah yang akan kalian berikan itu mungkin
tentang kegiatan kita sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Dan terakhir tentang azas kenormatifan. Normatifan maksudnya adalah kalian tentang norma-norma yang berlaku, ya. Nah ini selanjutnya sebelum Pak Guru lebih lanjut closing kelompoknya, mari ikuti kata Pak Guru ya, dengan cantik Pak Guru akan tunjuk mulai dari Pak Guru sendiri ya. Saya Yedi Masaputra. Saya Irman Saputra. Saya Irmala Ismawati. Saya Fauzi Anggara. Menyatakan bahwa saya sanggup menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain dan Tuhan Yang Maha Esa mendengar ikrar ini. Baik, terima kasih ya anak-anakku, itu ikrar kita. Jadinya salah satu mungkin dari kita di sini, mungkin Pak Guru atau mungkin kalian membocorkan tentang closing kelompok hari ini, berarti kita itu sudah melanggar azas kerahasiaan. Berarti itu kita orang tidak percaya, ya. Nah untuk itu saya mau menawarkan waktu berapa menit kita akan melakukan closing kelompok ini. Ayo. 15 menit. Ya. 10-15 menit. Oke, kita ambil tengahnya aja ya. 15 menit tadi dua, ada yang 10, ada yang 15, ada 20. Kita pakai 15 menit. Nah, sebelum Pak Guru selanjutnya, Pak Guru ingin tahu. Pak Guru ingin tahu nama kalian dan hobi kalian saja, dan juga gak usah kita lalu kemana-mana ya. Kelas kalian itu sudah jelas di kelas 12. Tetapi sekarang Pak Guru minta sekarang sebut nama, hobi kalian, itu aja dari mulai dari ya. Nama saya Irman Saputra. Hobi saya itu main futsal sama main bola. Iya. Nama saya Irmala Ismawati. Hobi saya memasak dan membaca. Wes. Ya. Nama saya Fauzi Anggara. Saya lebih senang main futsal sama apa saja yang bikin hati saya senang. Wah, hebat ya. Bagus. Hobi-hobi kalian tuh enak. Hebat juga. Nah, untuk itu sebelum kita ke materi ya, sebelum Pak Guru akan tahu masalah yang kita tangani di permasalahan kalian, sedikit kita bermain sedikit ya. Sedikit aja kita bermain ya. Mengasah supaya kita semangat, supaya kita tidak kayak Pak Guru keringetan. Kalian tuh enak mati ada kipas langsung kita lihat. Nah, ini baik, kita bermain yang simple ya, yaitu perkenalan. Nanti Pak Guru pegang pipi, mata, telinga, hidung, kepala ya. Nanti konsentrasi ya, konsentrasi. Saya minta konsentrasi kepada kalian. Lihat yang akan kalian lihat adalah tangan Pak Guru. Jangan lihat bicara Pak Guru. Baik, kita mulai. Kita dengan pelan-pelan dulu. Ini yang betul. Mata, pipi, telinga, kepala, mata. Ada yang salah ya. Kita lanjut. Telinga, pipi. Pak Guru nggak salah ya. Hidung, ya betul ya. Telinga, mata, ya. Baik, tadi latihan konsentrasi ternyata bukan kalian aja yang salah, tapi Pak Guru juga salah. Betul ya. Baik, sekarang Pak Guru akan lanjut ke pemaparan sekarang. Yang untuk sekarang Pak Guru akan sedikit ya, untuk supaya kalian permasalahan kalian bisa buka, tidak boleh kalian tutupi. Yang Pak Guru bilang tadi awal,
Kita di sini ada konseling kelompok, kita di sini ada berdiskusi tentang konseling kelompok. Masalah kita apa? Saya contohkan masalahnya, misalnya masalahnya di sekolah. Saya sering dimarahi sama guru, Pak. Saya terlambat, ada terlambat saya bantu ibu dulu di rumah. Itu contoh. Sampai saya disuruh bersih sekolah misalkan. Nah, sekarang saya akan mulai dari sebelah kiri dan nantinya dari Fauzi atau mungkin dari Irman atau mungkin Irmala. Nanti membuka apa sih permasalahan kalian. Tapi Pak Guru minta mungkin masalah yang begitu rumit dalam arti yang harus diselesaikan secara individu. Oke, jangan dibuka. Tapi masalah yang kita selesaikan secara kelompok atau posisi kelompok yang ini silakan kita buka ya. Baik. Saya mulai dari sebut nama dan permasalahannya ya. Baik, dari Irmala. Nama saya Irmala Ismawati. Masalah saya sering terlambat sekolah. Sering terlambat sekolah ya. Nama saya Fauzi Anggara. Saya memang rajin masuk, tapi saya malas ngerjain tugas di sekolah. Oh, iya. Tadi sini malas kerjakan tugas di sekolah ya. Nama saya Irman Saputra. Masalah saya sering bolos karena suka dibully di kelas. Iya. Sering bolos Karena suka dibully. iya. Suka karena suka dibully ya. Nah, baik, 3 permasalahan yang kamu dapatkan. Pertama dari Irmala, sering terlambat sekolah ya. Yang kedua yaitu dari Fauzi, malas kerjakan tugas walaupun itu tugas dari guru, hal itu harus kerja selesai maksudnya tadi. Yang terakhir dari Irman, sering bolos karena sering dibully. Nah, menurut kalian yang betul-betul kalian ingin kita selesaikan masalah yang mana? Ya, masalah yang mana? Apakah masalahnya Fauzi, Irmala, atau mungkin masalahnya Irman? Kalau kalian kurang berarti Pak Guru aja yang menentukannya. Di sini Pak Guru lihat Irmala udah sering terlambat ke sekolah. Ini yang perlu kita ketahui, ya kan? Kenapa Irmala itu terlambat? Ya. Nanti Pak Guru harap untuk Fauzi sama Irman bisa mungkin nanti memberikan masukan kepada Irmala kenapa sih. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin tahu apa sih kendala dia sering datang lambat sekolah, supaya nanti selesai kalian ini fungsinya dari bimbingan posting kelompok ya. Mohon maaf ini posting kelompok, kita menyelesaikan masalah bersama supaya apa, teman yang kita berikan masukan itu dia ngerti atau tidak, yang penting kita sudah saling membantu. Kita tidak membantu dengan materi tetapi material, tetapi kita bantu dengan mungkin pendapat, masukan. Baik, coba Irmala ceritakan kenapa sih kok bisa sampai sering datang lambat di sekolah itu. Saya sering terlambat sekolah karena harus yang pertama harus membersihkan rumah dulu, yang kedua bangunin adik buat mandi, Ya. Yang ketiga masak dulu, terus cuci piring, setelah itu baru siap-siap pergi ke sekolah. Nah, oke. Sudah dengar apa permasalahan tadi? Mungkin Fauzi bisa dimasukkan kepada Irmala bagaimana sih dia supaya dia tidak seperti itu lagi, supaya dia tidak lambat setiap hari. Untuk Irmala mungkin kalau masalah di rumah itu kenapa tadi sering datang terlambat ke sekolah, mungkin dia bisa bangun lebih awal supaya dia bisa tugasnya banyak di rumah, supaya lebih adiknya kan juga adiknya masih kecil mau sekolah, bisa bangunin adiknya lebih dulu, terus baru setelah Irmala
bangunin adik, kan adiknya udah bangun, adiknya bisa bantuin untuk nyuci piring nih. Mungkin itu masukan dari saya. Nah, bagaimana masukan? Masih bisa? Oke. Bisa. Mungkin bisa ditambah sama Pak sama teman Bapak. Tambahan dari saya mungkin pekerjaan yang seperti mencuci piring atau bersih-bersih itu dikerjakan di malam hari sebelum tidur. Itu aja. Oke, sedikit di sini ya. Tadi permasalahan dari Ilmala yang Pak Guru tadi, mohon maaf ya Pak Guru sebentar. Yang tadi Ilmala itu buka masalahnya adalah tentang dia itu yang sedikit ya Pak Guru tahu yang Pak Guru simak, karena dia mungkin maaf ya, mungkin Ilmala itu jam berapa bangunnya pagi? Bangun subuh itu jam subuh atau jam berapa? Subuh. Ya, mungkin menurut Pak Guru ya tadi udah bagus ya, diberikan masukan sama Fauzi sama Irman, lebih awal bangun subuh. Oke, bagus. Tapi Pak Guru di sini saya mau tanya, gimana dengan orang tua atau bagaimana? Sama adik kadang-kadang sendiri. Ibu bapaknya kemana? Kalau bapak di desa Merauke, kalau ibu pergi kerja ke Bima. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut Pak Guru mungkin Ilmala itu apa ya? Kalau Pak Guru sebagai pengganti ibu jadinya ya. Adiknya tuh kelas berapa? Atau sekolah? Udah sekolah ya? Sekolah Kelas berapa? 3 MTS. Oh iya. Berarti Ilmala juga antar adiknya sekolah? Enggak, tapi motor di rumah ayah. Cuma Jadi, satu? jalan kaki dulu ke rumah ayah, baru ke sekolah. Oh, berarti mohon maaf ya Ilmala bisa orang-tuanya ya? Oh iya, itu udah kenalan. Nah baik, kalau masalah yang seperti itu, yang apa yang Ilmala itu mungkin kita lanjutin nanti pas mungkin bisa lewat individual namanya. Tapi kita selesaikan nih ada bagaimana Ilmala tidak datang lambat lagi, supaya Ilmala bisa begitu meraih prestasi yang akan membanggakan kedua orang tuanya. Di sini menurut Pak Guru tadi apa lagi yang sudah dimasukkan sama Ozi sama Ilman itu, saya lihat saya perlu tambah ya. Saya lihat di sini Ilmala harus, itulah rasanya sebagai ibu sebenarnya. Cepat bangun, kita cuci. Tapi saya salut sama Ilmala, anak pertama berarti Ilmala ya? Anak keempat. Anak keempat dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Yang lainnya sudah menikah. Terus Ilmala tinggal sama adiknya aja. Orang tua yang ayah beda. Oh iya. Berarti Ilmala harus mandiri jadi di sini. Pak Guru bangga punya siswi seperti Ilmala. Pak Guru mudah-mudahan Ilmala tetap sehat ya, walaupun nanti kenapa Ilmala datang lambat. Memang Pak Guru lihat di sini juga berapa selama kita masuk di pandemi ini, saya lihat Ilmala juga sering lambat, mungkin baru tahu sekarang. Walaupun kemarin lambatnya ya simpel lah, mungkin baca motor dah atau mungkin tunggu teman nah. Tapi Pak Guru di sini memberi masukan sama Ilmala untuk supaya tidak lambat lagi, lebih awal yang tadi Pak Ozi bilang, lebih awal bangun. Atau katanya Irman lebih malam mungkin untuk bersih-bersihnya, tapi itu udah bagus sekali masukannya. Cuma Pak Guru akan tambah sedikit di sini, Ilmala harus cepat bangun. Kalau bisa buat jadwal nggak ada apa-apa. Itu anak hebat ada apa? Bagaimana dia buat jadwal? Jam gini saya bangun. Itu besok kalian rasakan di saat kalian akan kuliah atau di saat kalian akan kerja. Nanti Ilmala lebih awal sholat subuh, selesai sholat subuh, terus Ilmala juga bagus, bisa cuci piring dulu, atau mungkin adik, apalagi adik Ilman sama-sama kelas 3 juga kan, Ilmala kelas 3, adiknya kelas 3 sanawiyah. Dan Pak Guru berharap Ilmala mengajak adiknya supaya sama-sama saling membantu. Insya Allah cepat Ilmala, apalagi kalau mungkin nanti kendaraannya mungkin dipakai sama ayahnya. Mungkin ada teman yang kata zaman canggih
angkat HP, halo ayo jemput, insya Allah. Karena Ilmala saya lihat juga anak bagus, di temannya bagus sekali, bisa kalau Pak Bos sendiri sih yang tahu sih, Ilmala bisa mungkin ayo dong, mungkin bisa dijemput ya sama teman. Mungkin ada satu desa atau satu dusun di tempat Ilmala itu sama-sama lah udah berangkat dari rumah, supaya tidak ada tambah lagi. Karena kalau tambah lagi Pak Guru berharap itu nanti bisa pemanggilan orang tua. Nah untuk itu Pak Guru harap untuk Ilmala persiapkan diri, apalagi kelas 3 sekarang akan kita lihat situasi pandemi tahun depan sudah cepat berlalu. Saya berharap kalian juga, untuk kalian yang kelas 12, karena kita akan Pak Guru dengan informasi juga di TV tentang besok ujian nasional dihapuskan, tapi menggantiannya dengan asesmen. Asesmen itu apa? Mungkin Pak Bos jelas asesmen itu seperti kalian apa ya? Bapak Ibu guru kalian yang menentukannya urusan. Dari sana Pak, tingkah laku kalian Pak otomatis kan tadi lambat, 3 kali terlambat, 4 kali terlambat, sebulan terlambat kan bahaya. Nah maka Pak Guru harap buat Ilmala semangat, walaupun mohon maaf kalau masalah pribadinya mungkin nanti kita mau buka pribadinya, yang ini baru akan tidak lanjuti ya dengan konseling individual nanti bagaimana Ilmala itu punya masalah yang mohon maaf yang tadi udah tegur yang begitu. Tapi Pak Guru salut punya siswi, punya kalian harus salut juga, kenalkan seperti Ilmala ini semangatnya, walaupun dia sebagai anak plus ibu dari kakak dan kakak dari adik-adiknya. Nah untuk itu Pak Bos ini mohon maaf Ilmala ya, karena mungkin waktu Pak Bos agak simpulkan sedikit dari kasus yang Ilmala yang Pak Bos dapatkan dari Ilmala. Di sini Pak Bos harap Ilmala, kasus Ilmala ini sering-sering lah ya minta bantuan ke teman atau curhatan ke teman, atau mungkin tidak apa-apa masuk ruangan BK ini ketemu Pak Guru. Insya Allah Pak Guru akan simpan rahasianya supaya Pak Guru bisa memotivasi kalian, bukan Ilmala saja ya, bantu kalian semuanya. Kasusnya Ilma, kasusnya Fauzi, apa-apa, jangan takut ya. Takutnya Fauzi kali itu malas, karena apa malas? Mungkin karena ya konsentrasinya kurang, buyar. Ilman karena bolos itu, karena itu. Ini sebenarnya yang Pak Guru kasusnya Ilman itu bagus juga, tapi karena saya sangat menarik sekali yang tadi di Ilmala itu, maka Pak Guru agak apa ya, agak perlu lagi tindak lanjut kalau Ilmala ya. Nanti Ilmala bisa konsultasi dengan saya, mungkin kalian bertiga mungkin bisa konsultasi dengan Pak Kupis atau mungkin individual ya. Insya Allah Pak Bos siap, ruangan BK ini tidak akan tertutup. Kalau siswa-siswa yang gagah-gagah dan cantik ini konsultasi ke Pak Guru, tidak akan Pak Guru tolak ya, pasti terima, karena ruangan BK selalu terbuka. Dan kalian juga mohon maaf Pak Guru sebagai guru pembimbing kalian, maka Pak Guru harap kalian Pak Guru berikan kesimpulan ini supaya mudah-mudahan Ilmala bisa berubah, bisa lebih awal datang ya, lebih semangat lagi sekolahnya, walaupun sebagai anak sebagai kakak, sebagai ibu, dan begitu bebannya berat sekali. Makanya mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan ketemu dengan Ilmala untuk konseling lagi ya. Baik, ini mungkin dari Pak Guru. Untuk Ilmala sanggup lah mungkin untuk kita tidak lanjuti nanti ya. Baik, terima kasih. Untuk itu Pak Guru harap terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Doa sesi. Baik, sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.